Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Hyperknife? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Ternyata setelah menelepon anaknya, leher Myongjin ditusuk dengan jarum oleh Dr. Choi. Kita juga melihat kilas balik kalau saat itu Dr. Choi meminta bantuan Nyonya Ra untuk membelikannya sebuah tanah yang diisi dengan banyak anjing liar. Nyonya Ra penasaran dengan hal itu. Jadi dia pergi mengikuti Dr. Choi. Kita juga melihat bahwa Myongjin jatuh dari ketinggian tapi belum sampai mati. Nah, saat itulah Nyonya Ra datang melihat semua kejadian itu dan kemudian memutuskan untuk menolong Myongjin sehingga dia pun selamat. Myongjin kemudian lupa ingatan karena kerusakan otak yang parah dan dibawa ke sebuah panti jompo dengan menggunakan identitas yang baru. Namun sayangnya, Myongjin dengan identitas yang baru meninggal 3 bulan kemudian di panti jompo itu. Kita kemudian melihat juga kalau Seok dipanggil ke kantor polisi untuk melihat bukti CCTV kejadian kecelakaan anaknya Myongjin si Kyong. Di sana Seok mengatakan kejadian yang sebenarnya kepada si polisi, karena Kyong si penyerang sedang koma dan tidak bisa memberikan keterangannya. Seok bertanya kenapa kok Kyong yang jadi penyerangnya, padahal dia sedang ditipu untuk diambil uangnya. Seok pun akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kyong. Di rumah sakit, Seok ketemu lagi dengan Dr. Choi. Dr. Choi mengatakan kalau Kyong menjadi seperti ini sekarang karena Seok terus ikut campur. Dr. Choi juga menginfokan Seok kalau polisi menemukan bulu anjing di pakaian jenazah wanita yang diketemukan yang bikin Seok kaget. Dr. Choi juga mengatakan kalau sekarang hanya tunggu waktu aja sampai Seok dijadikan tersangka. Dan saat ini mereka berdua tak punya banyak waktu. Seok menjawab, jadi aku harus mengoperasimu kalau mau tidak tertangkap nih. Dr. Choi menambahkan, ya kadang kita harus melakukan hal yang tak ingin kita lakukan kan? Seok juga berkata, kalau dia tidak memberitahu siapapun kalau Myongjin ada di rumah sakit itu. Jadi nggak usah khawatir kalau polisi akan mengejarmu. Seok juga berkata, semoga kita tidak akan bertemu lagi ke depannya dan kemudian pergi. Di kantor polisi, Inspektur Yang memeriksa kembali diagram kejadian pembedahan otak ilegal. Dan di sana, kita juga mengetahui bahwa Detektif Lee telah diculik. Tim polisi juga sudah menggeledah rumahnya Detektif Lee, tapi tidak diketemukan apa-apa. Inspektur Yang memerintahkan untuk mengambil CCTV rekaman saat dia keluar kantor dan meminta untuk melacak keberadaannya. Salah satu anggota muda di tim juga mengatakan kalau sebelum menghilang, Detektif Lee pernah meminta dia untuk mencari tahu keberadaan si broker Min pada hari terakhir dia kerja. Inspektur Yang kemudian meminta untuk mencari si broker Min. Inspektur Yang juga mendapatkan riwayat telepon dari Detektif Lee dan kemudian mencoba menelepon nomor yang tertera. Dan itu ternyata adalah nomornya Dr. Choi. Inspektur Yang kemudian pergi untuk menemui Dr. Choi. Dan di sana dia mengatakan kalau seorang detektif telah menghilang selama seminggu. Itu adalah hal yang tidak normal. Dan bertanya apakah ada yang perlu dia ketahui. Inspektur Yang berkata kalau dia mengetahui kalau Detektif Lee menemui Dr. Choi. Dan Dr. Choi adalah orang terakhir yang dia telepon. Dr. Choi berkata memang benar kalau seharusnya dia pergi menemui Detektif Lee. Namun gak jadi karena sedang tidak enak badan. Dr. Choi berkata karena Detektif Lee punya sesuatu untuk dibicarakan bersama dengan Dr. Choi. Dr. Choi kemudian berkata kalau dia dicurigai ya. Inspektur Yang berkata ya semua masih perlu diselidiki. Dr. Choi kemudian mengatakan kalau Detektif Lee nggak bilang ke Inspektur Yang karena dia ingin membahas perihal Inspektur Yang yang menerima suap. Inspektur Yang mengatakan jadi kemarin itu nggak jadi ketemuan ya sama Detektif Lee. Boleh nggak gua periksa? Dr. Choi berkata kalau gua bilang nggak boleh, lu akan berhenti. Di tengah-tengah itu, Inspektur Yang mendapatkan telepon dari anak buahnya kalau mereka sedang ada di rumahnya Dr. Choi dan telah memeriksa CCTV dan bicara dengan pembantunya. Anak buahnya melaporkan kalau memang sepertinya Dr. Choi tinggal di rumah setelah pulang bekerja. Pada malam hari, Hyunho menghampiri Seok karena dia khawatir akan keadaannya Seok. Karena Yongju sepertinya amat mencemaskan Seok. Yongju itu sangat peduli terhadap Seok. Kita juga melihat kilas balik pertama kali Seok bertemu dengan Yongju. Kala itu, Hyunho membawa Seok ke rumah sakit tempat Yongju dirawat. Yongju selama ini ternyata mengidap tumor di kepala. Dan sekarang ini tumornya membesar dan ternyata itu adalah tumor ganas. Yongju tidak mau dioperasi karena dia sebenarnya tidak mau hidup lagi dan mati dengan tenang. Di sana Seok berkata kalau mati dengan tenang itu nggak mungkin. Karena tumor ganas itu akan semakin tumbuh dan memberikan sakit kepala yang tak tertahankan. Begitu juga dengan muntah yang terus-menerus. Seok mengatakan kalau nunggu tumor untuk membunuhnya, maka kau akan menderita dalam waktu yang lama. Tapi kalau mati di meja operasi itu nggak perlu waktu yang lama. Seok mencoba membujuk Yongju untuk dioperasi.
Dan hal itu jadinya membuat Yongju berpikir benar juga ya, dan akhirnya mau dioperasi. Saat akan mau dioperasi, Yongju meminta Seok untuk menepati janjinya, dan operasi pun dilakukan. Tapi hasilnya malah Yongju selamat setelah dioperasi. Jadi begitulah perkenalannya Yongju dengan Seok. Kembali ke waktu sekarang. Di apotik, Yongju tiba-tiba kedatangan dua orang tak dikenal. Dan saat di rumah, Seok menemukan kalau Yongju tidak ada di rumah, dan kemudian meneleponnya. Yongju mengangkat teleponnya, dan mengatakan kalau sekarang dia sedang ada di kampus. Padahal kata Seok seharusnya nggak ada jadwal ke kampus. Seok kemudian pergi ke kampusnya Yongju, tapi tidak menemukan Yongju di sana. Seok kembali menelepon Yongju untuk mengajaknya makan. Tapi Yongju berkata kalau dia mau pergi menonton dengan temannya. Tapi ternyata Yongju itu sebenarnya ditangkap dan disekap di sebuah bangunan. Di sana Yongju ditanya apakah kau membunuhnya. Yongju pun menjawab tidak. Para gangster kembali bertanya, kalau gitu bosmu ya? Yang kemudian dibantah oleh Yongju kalau Seok adalah seorang dokter, dan untuk apa dokter membunuh orang. Para gangster kemudian berkata, kalau saat itu hanya ada kalian bertiga yang ada di sana, jadi siapa yang membunuhnya? Apa perlu gua tanya langsung ke si dokter? Inspektur yang pergi ke terminal bus untuk menemui seseorang dan meminta nomornya Min si broker. Setelah itu, inspektur yang menelepon Min yang kemudian diangkat oleh Min. Min bertanya dari mana dia dapat nomornya. Kita kemudian melihat abis itu Min menelepon Dr. Choi dan mengatakan kalau inspektur yang baru saja meneleponnya. Dan dia sangat marah akan hal ini. Dr. Choi bertanya emangnya dia tanya apa? Min bertanya, lu ya yang kasih nomor gua? Dr. Choi menjawab bukan, karena dia nggak punya nomornya Min. Min berkata kalau inspektur yang menawarkan akan melepaskannya kalau Min memberitahu apa yang dia tahu. Dr. Choi mengajak Min ketemuan, yang kemudian Min mempertimbangkannya. Dr. Choi kemudian mencoba menelepon inspektur yang untuk mengajak ketemuan. Tapi inspektur yang nggak bisa, karena udah janji untuk ketemu dengan seseorang. Inspektur yang menjadi curiga, karena hanya dia dan timnya saja yang mengetahui kalau hari ini mereka bertemu dengan si broker Min. Kita melihat kalau Min akhirnya bertemu dengan Dr. Choi. Dan di sana, Min menceritakan apa saja yang dia tahu tentang Seok dan Lee Ho. Saat itu inspektur yang menelepon Min, dan berkata kalau dia ada urusan mendadak. Jadi tidak bisa bertemu dan kemudian menutup teleponnya, yang tentu saja membuat inspektur yang kesal. Sebelum pergi, Min bertanya apa urusan Dr. Choi dengan Seok. Apa ada hal yang orang seperti dia tak akan paham, kata Min. Dr. Choi pun tidak menjawab apa-apa dan kemudian pergi. Saat sedang menunggu Yongju di bioskop, Seok mendapatkan telepon dan kemudian pergi ke suatu tempat bersama dengan si gangster. Dan di sana dia menemukan kalau Yongju ditahan dan udah babak belur. Di sana Seok bertemu dengan bos gangster yang pernah dioperasinya. Si bos mengatakan karena ditemukannya perawat yang mati itu akan membuat posisinya menjadi sulit. Tapi karena Yongju sudah mengaku, jadi sekarang dia mengerti posisinya. Seok berkata kalau dia akan mengurus urusannya sendiri. Dan dia pastikan kalau ini tidak akan menjadi masalah bagi si bos gangster. Si bos kemudian menunjukkan fotonya si broker Min dan meminta Seok untuk mengurusnya. Yongju pun akhirnya dilepas dan pulang bersama dengan Seok. Di mobil, Seok berkata gimana kalau kita pindah ke Filipina aja. Yongju tidak suka dengan ide ini. Seok berkata kalau dia lelah dengan hidup di sini dan muak dengan semuanya. Yongju berkata, jadi lu mau kabur? Gimana dengan apa yang lu bilang semua yang ada di sini itu milik lu? Seok berkata ya pergi aja. Kan lu akan selalu ikut gua kemanapun gua pergi. Yang kemudian dibantah oleh Yongju. Tak lama setelah itu tiba-tiba ada sirene mobil pemadam kebakaran. Polisi yang ada di sana mengatakan kalau gudangnya Seok terbakar. Seok berkata kalau itu bukanlah gudangnya, tapi kandang anjingnya. Seok pergi ke sana, tapi dia melihat kalau kandang anjingnya sudah habis terbakar. Ternyata pelaku pembakaran ini dilakukan oleh Dr. Choi. Nyonya Ra juga menginfokan kalau kejadian ini akan membuat Seok tidak diam begitu saja. Dan benar aja, Seok langsung menelepon Dr. Choi. Seok berkata, apa ada yang mau Dr. Choi katakan kepadanya? Dr. Choi berkata kalau dia tidak bisa bergerak sekarang. Jangankan mau operasi, megang sendok aja nggak bisa. Seok kemudian berkata kalau dia akan pergi ke tempatnya. Namun tiba-tiba mobilnya Dr. Choi ditabrak oleh Seok dari belakang. Bahkan bukan hanya sekali, tapi berkali-kali karena saking keselnya Seok kali ya. Dr. Choi kemudian keluar dari mobil seperti menantang Seok untuk menabraknya. Seok berusaha untuk menabraknya, tapi di titik-titik terakhir nggak jadi dan kemudian pergi. Yonho datang ke tempatnya Seok dan di sana, Yongju berkata kalau mereka akan pindah ke Filipina. Sedangkan Seok di kamarnya menangis karena kehilangan anjingnya. Tak lama setelah itu tiba-tiba Min mendatangi tempat mereka. Yonho dan Seok tidak berniat untuk berbicara dengannya.
Min berkata kalau dia menderita kerugian karena Hyunho dan Seok kapan hari membatalkan operasi. Seok pun akhirnya turun dan berkata kalau dia senang Min ada di sini. Min kemudian memberikan dokumen operasi selanjutnya. Tapi Seok berkata kalau dia dan Hyunho tidak akan bekerja sama dengannya lagi. Min berkata, apa kau lupa kau masih ada utang denganku? Kita melihat kalau Seok, Hyunho, dan Yongju akhirnya pergi juga untuk mengoperasi di sebuah kapal. Seok berkata siapa pasiennya, tapi mereka tidak tahu siapa orangnya. Yongju berkata kalau operasi ini tidak bisa dilakukan seorang diri. Jadi akan ada dokter bedah lain yang ikutan. Dokter bedah yang lain pun datang dengan taksi. Dan ketika melihat siapa yang datang, mereka semua pun kaget kalau itu ternyata adalah Dokter Choi. Dokter Choi berkata, kenapa dengan tampangnya Seok? Lu nggak suka ya gua ada di sini? Yang kemudian dijawab oleh Seok, ya gua nggak suka. Wah, kok ceritanya mereka jadi mau operasi bareng begini ya? Dan siapa yang akan dioperasi sama mereka berdua nih? Jadi bikin penasaran kan? Saksikan kelanjutan drama ini besok ya sahabat nonton. Sampai jumpa.